Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kajian kita sekarang ayat 148 ya. Ya. 148 surat Al-Baqarah. Dia masih mengenai arah ya. Jadi, kalau mau kajian arah-arah ini sebenarnya bisa arah, bisa tujuan. Nah, itu makanya adapun mengarahkan ke mulanya arah ke Baitul Maqdis, atau dulu dalam sejarah memang ke Makkah juga, kemudian balik lagi, itu hanyalah isinya kepatuhan mengikuti apa yang disuruh oleh Allah. Nah, sekarang kita baca ayat 148. Nah, coba kita baca bersama aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun walikulli wijhatun huwa muwalliha pastabiku ya. Pastabikul khairat. Betul tulisannya nih. Pastabiku. Betul ya? Pastabiku, betul Pak. Ya. Pastabikul khairati. Ya. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Jadi tadi walikulli wijhatun ya, bukan wijhatin. Wijhatun ya. Walikulli wijhatun. Ini jadi PR juga ini. Iya. Kalau likulli atau waw atap, atau ini waw permulaan. Wow, istisna. Permulaan. Walikulli wijhatun. Kalau likulli sudah bisa jawab menurut bahasa. Kenapa dibaca kulli? Karena majrur. Itu ringan ya. Iya. Karena ada huruf jar. Lalu kenapa ini dibaca wijhatun? Khobarnya Pak. Khobarnya. Mubtada. Tapi likulli, ya itu jawab. Berarti mubtada biasanya di depan. Mubtada muakhar. Mubtadanya kenapa muakharkan, dibelakangkan? Karena wijhatun itu atau wijhatin dia adalah berbentuk nakirah atau berbentuk umum. Jadi kalau dibuat dia di depan, nggak memenuhi syarat. Memang boleh di nakirah di depan. Ada namanya nakirah yang dimaksud. Ya. Dicatat itu ya. Setiap nakirah itu dia tidak boleh jadi pokok kalimat. Gitu, Yang Pak. jadi pokok kalimat itu harus ma'rifah atau jelas. Jadi kalau nakirah tidak. Jadi kalau mau dibuat juga nakirah jadi pokok kalimat atau umum, diletakkan di belakang. Tapi boleh nanti
Kan dia nakirah itu kalau nakirah dimaksud. Maksudnya itu sudah mengerti kita maksudnya. Misalnya dalam Al-Quran itu kan kitabun anzalna. Kitabun. Kitabun itu kan nakirah itu. Ya. Tapi kita sudah tahu bahwa itu Al-Quran. Makanya kitabun. Itu pokok kalimat jadinya. Nakirah yang dimaksud. Anzalnahu. Kalau ini kalau dibuat wijhatun, berarti tujuan, wajah, arah, umum. Nggak Bisa tahu arti arah macam-macam. apa ini ya. Jadi umum sifatnya ini, maka dia mesti di belakang. Ya. Jadi kalau nakirah boleh jadi mubtada tapi namanya nakirah yang dimaksud. Kalau tidak ada dimaksud, nggak ngerti kita, itu letaknya di belakang. Gitu. Jadi walikulli wijhatun. Jadi aslinya sebenarnya wijhatun likulli. Likulli. Tapi tidak boleh gitu. Jadi walikulli wijhatun. Kalau mau dilihat wijhah, coba dilihat kalau wijhah itu apa artinya wijhah. Kalau terjemah Ibu Sabrina apa itu? Umat. Bagi setiap umat. Kalau diterjemahkan walikulli wijhatun, apa terjemahnya? Bagi tiap-tiap umat. Bagi setiap umat ada Arah kiblat. itu, Pak. Arah kiblat. Walikulli dan bagi setiap. Bagi setiap umat Wijhatun arah. ada kiblat. Arah kiblat. Jadi kalau Wajah. mau memperkaya melihat apa itu, coba dilihat nanti apa ya kamus. Ada wujuh. Kalau wajhun wajah. Ya. Untuk banyaknya wujuh. Kalau wijhah, apa dibuat terjemahnya di Al-Quran yang pakai terjemahan? Mempunyai arah. Mempunyai. Bagi setiap mempunyai arah. Bagi setiap mempunyai arah. Mempunyai. Bagi setiap umat ada kiblat. Kalau di arti ininya kiblat, Pak. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Begitu dibuatnya. Bagi setiap umat ada kiblat. Ya, bagi setiap umat ada kiblat. Walikulli wijhatun. Bagi segalanya ada arah. Ada arah, ada tujuan. Nah, kalau kita ada nggak dekat Bapak tafsir, misalnya kita lihat salah satu tafsir Munir, coba. Tafsir Nawawi. Ada. Halamannya itu halaman jilid satunya ya. Ya, jilid 1, Pak. Jilid 1. Dia halamannya halaman 44. Coba dilihat dulu. Bagaimana Buya Nawawi menjelaskan walikulli wijhatun. Walikulli wijhatun. Halaman 44 ya. Pak Israel ada apanya ya tafsirnya? Ada, Pak. Tafsir Munir. Qala ba'duhum. Apa itu? Qala ba'duhum. Oh, yang ai itu. Jadi, Iya. yang Ya. ai-nya itu. Ya. Oh. Ya, apa itu Pak Israel bacanya? Qala Qala ba'duhum.
Apa terjemahnya itu? Telah berkata, Itu dibaca tadi ba'du, ba'di, ba'da. ba'duhum, Pak. Kenapa dibaca ba'du? Semoga dia Iya, fa'il dari ya. qala. Fa'il dari qala. Ya. Jadi Ba'du. terjemahnya telah berkata atau berpendapat sebahagian mereka. Telah berkata sebahagian mereka. Likulli qaumin, Ya, walikulli wijhatun itu telah berkata sebagian mereka. Siapa kira-kira sebagian mereka ini? umat Yahudi Itu dan umat. maksud ambo itu maja bapak-bapak ibu kalau sudah punya tafsir, ada yang suransur bacanya. Nah, siapa maksud mereka di sini? Nah, maksud mereka itu adalah ahli tafsir. Ya, jadi berpendapat sebagian mereka ahli tafsir. Gitu. Jadi kalau Pak Nawawi ini nggak mau dia menyebut orangnya. Jadi pendapat sebagian mereka maksud di sini adalah penafsir. Apa kata sebagian penafsir? Ibu Didi ada bukunya? Saya di kampung Pak, buku tidak dibawa. Oh, enggak dibawa. Likulli qaumin. Di kampung sekarang. Kalau Pak siapa yang Ibu Eti ada ya? Enggak ada ya Ibu Eti? Lagi di Bandung, Pak. Likulli qaumin Lagi di minal Bandung. muslimin. Iya, Pak. Ada tafsirnya, tafsir. Coba Pak, siapa yang punya Pak Tommy? Belum ya? Sudah Pak Tommy? Pak Edi kan ada, Ada, Pak. sama saya ada, Pak. Pak Pak Edi Albert? ada, Pak. Hah? Pak Edi ada. Ada. Pak Siapa? Edi ada, Pak. Pak Edi ya, Pak Edi silakan. dia sudah punya itu. Ayinya Coba. ayi likulli Ayi. qaumin. Ah, Ayi likulli qaumin ai likulli qaumin minal muslimina Terus jahatun. jihatun. Jihatun minal ka'bati yusalli ilaiha Janubiyah. junubiyah. Bukan Janubiyah. Junub. Jadi dibaca Janubiyah. Janubiyah Au Samalia. Shimaliyah. Shimalia. Au Shimalia. Au Syarqiyah. Syarqiyah. Au Gharbiyah. Gitu. Bisa nggak mengenal terjemahnya itu? Bagi setiap kaum dari kaum muslimin. Maksudnya. Terus? Bagi setiap kaum muslimin itu, Pak. Ya, bagi setiap kaum dari orang-orang muslim. Dari orang-orang muslim. Bagaimana? Ada arah jihatun. Ada arah dari ya, itu mubtadanya itu ya. Mubtadanya itu sama tadi. Arah atau arah dari Ka'bah. Dari Pak Yusalli dianya salat. Salat dianya arah Ka'bah itu. Ke ilaiha arah Ka'bah. Mungkin selatan. Mungkin selatan atau Shimaliyah utara itu, Pak. Utara atau timur atau barat. Gharbiyah. Itu maksudnya. Itu maksud wijhatun itu. Jadi bagi ini khusus bagi orang muslim. Tentu kalau yang kita macam kita di sini, nggak tahu lah saya di Jawa. Di Jawa kan masih ke barat arahnya kiblat ya. Arah ke barat, Bang. Kiblat arah ke barat, Pak. Masih ke barat.
Di Ya. Padang pun masih arah ke barat, maksudnya terbenam matahari kan. Iya. Ya, Pak. Nah, tapi ada nanti yang berada di timur tentu dia mengarah yang ada di timur, yang ada di barat tentu mengarah ke timur. Nah, itu maksudnya ada yang Janubia, ada yang Shimalia, ada yang Syarqiyah, ada Gharbiyah. Itu maksudnya walikulli Minal wijah. muslimina jai. Nah, ini Pak Nawawi dilengkapinya walikulli kaumin minal muslimin jihatun. Nah, itu Pak Nawawi. Jadi kalau nggak dilengkapinya seperti ini kan kita masih ragu tadi tuh. Bagi Orang siapa? ya Siapa setiap orang? bagi segalanya atau bagi setiap ada arah. Maksudnya baru kita Bagi paham setiap muslimin. siapa orang muslim. Orang Jadi yang muslim. arah ke kiblat beda-beda. Nah, Lei paham tuh maksudnya. Kalau dengan bantuan tafsir ini. Tergantung Jelas, Pak. Jadi kena dunia lokasi bulat kan, Pak. masing-masing. Nah, jadi kalau nggak ada tafsir agak ragu awak. Kalau sekadar terjemahan tadi. Iya. Jadi walikulli wijhatun. Nah, apa maksud walikulli wijhatun? Nah, ditulis oleh Nawawi, qala ba'duhum ay likulli qaumi minal muslimin jihatum minal Ka'bah. Ada arahnya dari ke Ka'bah. Yusalli ilaiha, yang sholat setiap mukmin itu kepadanya. Ada janubiyatan, ada simaliatan, atau syarqiyatan, atau gharbiyah. Arabia. Nah, itu maksudnya. Jadi sudah dibuat bagi setiap muslim. Nah, terus apalagi Pak Edi lambat baca di bawah, masih ada keterangan di bawahnya. Wa qala akharuna Itu. wa Apa terjemahnya? Dan telah berkata mereka akhirnya mereka berkata itu, Pak. ya, mereka siapa? Orang muslim. Mereka orang muslim. Mereka yang lain. Oh, akharuna. Ya, al-akharun. Jadi berkata mereka yang lain, maksudnya siapa ini? Umat Kristen dan Yahudi. Yahudi, Hah? Yahudi Nasrani. Orang Islam juga, Pak. Yang lain. Enggak. Tadi kan waqala ba'duhum. Siapa Ya, maksud sebagian mereka? ulama. Penafsir juga. Ulama. Iya, penafsir. Penafsir yang lain. Penafsir. Dan pendapat penafsir yang lain gitu. Wakalah. Nah, jadi kalau yang sebagian begini mengatakan bahwa maksud walikulli wijahatun itu setiap muslim itu arah berbeda-beda. Maksudnya tetap juga ke kiblat, tapi melihat letaknya di mana dia. Ya. Nah, Timur, barat, utara. itu maksudnya. Tapi pendapat lain, ini pula. Walikulli walikulli wahidun minar rusuli wahidun, Pak. Ya. Minar rusuli Terus wa ashabi, ya, wa ashabis syara'i jihatun. Di sini tuh jadi tetap juga Bapak baca tadi walikulli wahidin minar rusul, begitu. Nanti kabarnya itu jihatun. Ya, jihatun. Walikulli wahidin minar rusuli wa ashabi wa ashabis syara'i wa ashabis syara'i jihatun qiblatun. Itu dia kabar. Atau jihatu qiblatin, gitu. Bikin mudhafun ilaih. Ya, jihatun qiblatin. Apa terjemahnya itu? Dan berpendapat atau berkata yang lain, maksud penafsir lain. Dan setiap bagi umat. Setiap masing-masing dari Rasul. Ya. Bagi setiap masing-masing bagi Rasul wa ashabi dan sahabat-sahabat yang penerima syariat
menghadap kiblat. Iya, ada arah kiblat. Nah, jadi kalau Ada. orang kaum muslimin itulah arahnya ke Ka'bah. Nah, kalau orang yang pendapat lain yang maksud wijahah ini lain-lain, Rasul lain, maksudnya arah kiblat bukan kiblatnya tetap juga ke Ka'bah kalau sholat, cuma maksud wijahatun ini ada arahnya. Orang-orang ashabus syara'in pun ada arahnya. Nah, contoh apa lagi? Qiblatul muqarrabin. Ya. Muqarrabin al-arsy. Wa qiblatul ruhanin. Ruhanil kursi. Wa qiblatul karubin. Khurdil baiti. Baitul ma'muri wa qiblatul anbiya alladzina qablaka hatta Isa alaihi salam. Ya, Baitul Muqaddis. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Wa qiblatuka Ka'bati. Al-Ka'batu. Ya. Al-Ka'batu wahiyya qiblatu Ibrahim. Iya, Ibrahim. Nah, itu dia. Ini pendapat lain. Penafsir lain. Ya, mereka mengatakan bagi masing-masing dari Rasul ada arah kiblat. Tapi maksudnya bukan kiblat apa itu. Bukan, maksudnya ada tujuan gitu. Dan sahabat-sahabat yang punya syariat ada pula jihad kiblat. Contoh, kiblat orang muqarrabin ke ars, enggak paham kita tuh. Kalau kiblat orang ruhaniyah ke kursi, Baitul Maqdis. Ya, kalau kiblat orang kerubin ke Baitul Ma'mur, kalau kiblat para nabi yang sebelum engkau Muhammad sampai kepada Isa, orang itu ke Baitul Maqdis. Nah, sekarang kiblat engkau Muhammad ke Ka'bah, itulah kiblatnya Ibrahim. Gitu. Itu yang ditulis oleh Nawawi. Paham ya? Nah, itu maksudnya walikulli wijahatun. Nah, makanya kalau nggak membaca tafsir kita nggak ngerti. Nah, kalau terjemahannya tadi, apa terjemahannya tadi, Ibu? Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Ya. Pokoknya ada bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke sana. Ke arahnya. Nah, bagi setiap umat itu mualliha, orang itu mengarah ke ya, menghadap. Bisa nggak paham bagi setiap umat ada kiblatnya? Iya, Pak. Nah, kalau nggak baca tafsir nggak ngerti kita. Bisa banyak kiblat jadinya ya Pak kalau nggak baca tafsir. Jadi itu makanya kalau kiblat kita kan memang ke Ka'bah, memang melihat posisi kita di mana. Ke arah barat. Timur, ke arah barat. Iya, pendapat lain, para rasul-rasul, sahabat-sahabat, dan lain sebagainya, kiblatnya ada yang kiblat ke ars, ada yang kiblatnya ke Ma'mur. Ya, ke mana? Ke kursi, ada kiblatnya ke Baitul Ma'mur, ada kiblatnya pokoknya Nabi sampai kepada Nabi Isa itu yang ke Baitul Maqdis dituruh. Sudah itu Muhammad kiblat balik ke Ka'bah. Jadi Ibrahim itu kiblat Ka'bah. Jadi mengerti kita kalau begitu Muhammad mengikuti kiblatnya Ibrahim. Ya. Huwa ayyi Allah. Artinya Allah. Setelah itu kan ada huwa, Pak. Huwa itu ayyi, maksudnya Allah. Itu kan tafsir di atas lagi. Ya. Huwa melihat. Jadi huwa itu baliknya ke Allah. Iya. Dianya Allah yang mualliha. Mualli bentuk apa itu? Mualli, ayo. Mualli.
Isim maf'ul, Pak. Isim maf'ul. Ah, kurang hati-hati. Barisnya baris bawah tentu fa'il. Isim fa'il. Apa bedanya isim fa'il sama maf'ul? Baris atas sama baris bawah ini tengahnya. Itu. Sekarang kemana barisnya? Bawah. Muwalliha. Berarti isim apa? Fa'il. Fa'il. Siapa yang muwalli itu? Menghadap kepadanya. Orang yang mengarahkan, yang memalingkan. Siapa? Allah. Itu makanya huwa dibuat. Allah. Ya, huwa muwalli. Ha itu kemana baliknya? Ke Ka'bah. Ke Ka'bah. Kiblat. Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Ya ke kiblat. Ke kiblat. Dia Pokoknya menghadap kiblat. kepadanya. Cuma ada pendapat lain. Jadi kalau orang-orang mukarrabin kiblatnya ke sana. Kalau ke kiblat, awak kan tidak paham. Kiblat Aras. misalnya ke ars, baca dong. Ke kursi, Bang. Kan wasi'a kursi. Iya. Kalau kiblat Baitul Maqdis, pahamlah awak. Tapi kalau yang misalnya kiblat kemana tadi? Ke ars, kiblatnya kepada kursi, ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kan antar langit dunia. Ke Baitul Ma'mur. Turunnya Al-Quran yang turun sekaligus itu kan ke Baitul Ma'mur. Itu yang istilah nuzul itu yang nuzul Quran. Tapi kalau tanzilnya itu kan sudah berangsur-angsur. Nazzala. Itu dari Baitul Ma'mur. Berangsur-angsur. Ya, kepada Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril. Tapi kalau turun ke Jibril penuh ya Pak? Yaitu yang namanya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Ma'mur itu namanya nuzul. Jadi kita kalau peringatan nuzul Quran mesti keduanya dijelaskan. Ya, yang nuzul itu ada tahap pertama sekaligus, tahap berikutnya berangsur-angsur. Kan gitu. Kadang-kadang kalau nggak ngerti bahasa Arab, nuzul sama tanzil sama saja. Ya itu ya Pak. Fil Madinah Zala itu artinya sekaligus ya Pak. Enggak, kalau nazala ya sekaligus. Kalau nazala itu berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Itu makanya masdarnya tanzil. Itu maka disebutkan tanzilul Quran, tanzilul kitab. Jadi datangnya berangsur-angsur kitab itu yang dibawa Jibril dari Baitul Ma'mur ke Nabi Muhammad berangsur-angsur. Berangsur-angsur itu supaya melekat, supaya paham. Makanya binanya bikinlah taksir seperti balaga, apalagi balaga, pasara, tafsir. Jadi itu dia. Jadi Nabi Muhammad kiblatnya adalah ke Ka'bah, wahya kiblatu Ibrahimah. Ibrahim itu Ismul Lazim Sarif itu aturannya Ibrahimi ya. Dan dia adalah kiblat Ibrahim. Wa muwalliha. Maksudnya, dianya Allah yang memalingkannya kiblat. Coba sedikit lagi Pak bahasa tafsirnya. Ayi Umar bi'an yastaqbalaha. Ayi amara. Ayi amara bi'an yastaqbalaha. Ya. Sampai situ. Apa artinya tuh? Maksudnya muwalliha itu. Maksudnya amara menyuruh dia, menyuruh dianya Allah supaya menghadapkan kepadanya. Ya, kepadanya kiblat. Terus sedikit lagi supaya ada penambahan. Wafi qiraati Abdullah ibnu Umar Amir. Wafi qiraati Abdillahi bin Amir Abdillahi bin Amar bin Amar Nakhmi huwa maulaha huwa apa? Muwallaha. Muwallaha. Jadi kalau dia membaca itu
kalau siapa ini? Kalau qiraat Abdullah ini, Iya. dibacanya wa muallaha katanya. Itu memperkaya pandangan. Terus wahia qiraat Ibnu Abbas. Wahia qiraat Ibnu Abbas wa Abi Ja'far Muhammad bin Ali Al-Bakir. Muhammad Ali Al-Bakir. Itu yang membacanya seperti itu, yang ikut membaca begitu. Ibnu Abbas, Abi Ja'far Muhammad Al-Bakir. Mereka tuh membaca begitu. Kalau itu dibaca bagaimana? Wal makna huwa ayyi, maksudnya huwa ayyi ya kulli qaumin muwalli mualla litilkal jihah wa quri'a walikulli wajhatun bukan wajhatin nih Pak. Walikulli wajhatin bil idhafah. Ya, dengan idhafat itu makanya dia membacanya begitu. Jadi kalau qiraat orang ini membacanya begini katanya. Walikulli wijhatin gitu. Walikulli wijhatin dibacanya begitu. Baru huwa muallaha. Huwa muallaha gitu ya. Itu Bapak-bapak kalau kita baca tafsir berkembang pengetahuan kita. Oh begini. Bukan untuk diperselisihkan, tetapi dia paham. Ada riwayat-riwayat. Kalau kalau qiraat itu kan ada imam keterangannya. Jadi mengertilah kita rupanya kiblat berbeda-beda pendapat lain, tapi itu nggak perlu dibaca, yang jelas kiblat kita aja. Jadi adapun kiblat itu sebenarnya dimanapun kamu berada, yang itu kan hanya memfokuskan itu. Yang sebenarnya Allah kan nggak ada ditempatkan di mana-mana, nggak mempunyai tempat ya. Jadi mana tempatnya? Ya tempatnya nggak sama seperti tempat kita. Ya, jadi begitu aja. Jadi jangan jangan sulit berpikir. Oh, Allah di kiblat, enggak. Bukan letaknya, cuma arah kiblat itu kan untuk mengompakkan satu, bahwa satu kita menjadi hamba Allah. Jadi ada orang mengarah ke aras, ada orang mengarah ke kursi, ada orang mengarah ke Baitul Ma'mur. Kalau kita namanya arah ke Ka'bah. Nabi Muhammad itu juga disuruh. Itu makanya disebut tadi ada yang membaca muallaha, ada yang mualliha. Sampai situ. Baru ada berikut. Apa bacaan berikut? Fastabiqul khairat. Apa bacaan berikut? Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Jadi mengingat, menimbang bahwa setiap umat ada pengarahan kiblatnya. Oleh karena itu fastabiqu. Istabiqu itu bentuk apa? Istabiqu. Fil amar. Fil amar. Ya, panya nggak ikut ya. Ya. Justru oleh karena itu istabiqu fil amar. Apa fi'il madinya? Istabaqa. Berlomba-lomba lah. Iya. Fi'il madinya adalah istabaqa. Itu dapat tambahan berapa huruf itu? Tiga huruf, Pak. Tiga huruf. Tiga. Iya sebenarnya tiga apa enggak? Dua, Pak, dua. Alif sama ta saja. Kalau tambatan tiga, mana tiga tuh? Yang mana tiga? Masalah sabako itu sudah aslinya ya. Berapa tambahannya? Dua. Apa tambahan yang dua itu? Alif sama ta. Ya, alif sama ta. Alif sama sin. Ya, bukan sin. Kalau sin itu aslinya tuh. Alif sama ta. Sabaka. Jadi kalau sabaka apa arti sabaka?
Berdiri. berlomba. Setelah dahulu. Pak. Setelah Bukan, dahulu. itu koma terus. Kalau sabaka dahulu manang. Setelah dahulu. Sabaka itu kan artinya menang Menang. dahulu. Tapi kalau dibuat nanti sabaka, Saling berlomba. Saling menang. saling dahulu mendahului. Mendahului. Itu makanya dia dibuat kalau masdarnya musabakatan. Nah, ini enggak. Kalau istabaka apa artinya jadi? Kalau sabaka menang, kalau istabaka Berlomba. Saling kalau Berlomba. nan saling itu nan berlomba. itu saling. Kalau Berlomba. istabaka Berlomba lah. Berlomba. Saling berlomba lah. Berlomba. Saling berlomba lah. enggak ada lomba sih kodong. Saling mendahului lah. Saling mendahului. Kalau misalnya, tapi lupa ya. Kalau kata kerja 3 huruf ditambah alif dan ta, apa maksudnya? Saling, Pak. Kalau saling ditambah alif antara sin jobai, tala itu baru saling munokhada'a, saling menipu. Tambah 3 huruf. Kalau dia pakai misalnya sami'a, istama'a, istami'u. Dengarlah. Jadi perintah itu Pak. Amar. Iya perintah, tapi berbeda. Kalau kan isma, perintah juga, tapi asalnya 3 huruf. Kalau sudah Sami'a. bertambah alif dan ta, apa maksudnya kemarin? Misalnya jamaah kumpul. Mendengar. Kalau jamaah kan kumpul. Kalau ditambah alif dan ta, bagaimana bacanya lagi? Ijtama'a. Sama. Apa bedanya jamaah dengan ijtamaah? Ijtima' Bersungguh-sungguh. berkumpul. Kalau jamaah berkumpul. Ya. Kalau ijtamaah Saling berkumpul. Saling berkumpul. maksudnya kalau sudah alif sama ta, sudah ada yang hasil yang dikumpulkan. Jadi alif sama ta ini menunjukkan hasilnya sudah ada. Oleh karena itu, pastabiku ini maksudnya itu supaya kebaikan itu kan khairat jadi maf'ulnya itu ya. Jadi hasilkanlah itu. Jangan asal mendahului saja. Jadi hasilkanlah usaha ya akan kebaikan. Jadi sama istama'a, berarti usahakan paham yang didengar. Jadi kalau pastabiku usahakan sudah berkumpul kebaikan. Kalau ijtima gitu juga sudah ada hasil pendapat. Jadi itu dengan pakai alif dan ta. Ihtada, gitu. Hada menjadi ihtada. Berarti sudah dapat hidayah. Itu deh. Oleh karena itu ayat ini mengatakan bagi setiap umat itu kan ada arahnya. Arahnya itu ditentukan. Karena itu maka kalau diterjemahkan di sini, dapatkanlah keberuntungan segala kebaikan dari arah itu. Kalau berlomba-lomba itu kan bingung awak jadi ya. Iya ya. Itu mangkoyo. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, layang-layang pengada terjemah Quran. Tapi kalau sadonya orang dari ketek diajarkan kan mestinya gitu pengajaran. Tapi karena kita terlalu banyak waktu hanya mengajarkan bacaan aja. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Dibuatnya berlomba-lomba. Iya Pak. Sebenarnya nggak betul. Maksudnya sini maksudnya fil amar di sini istabiku itu berarti hasilkanlah gitu. Artinya sudah kamu buat kebaikan-kebaikan itu. Jadi itu. Jadi bukan kalau berlomba dia dipakai bukan itu. Kalau
Kalau berlomba itu apa fi'il madinya tadi? Kalau dibuat saling berlomba mendahului? Sabaka. Sabaka. Kalau fi'il amarnya? Isbaq. Jangan. Kalau sabaka fi'il mudhari tuh. Sabaka Sabaka yusabiqu. Tusabiku. Terus dihilangkan tanya. Sabiq. Sabik. Jadi kalau bentuk banyak fi'il amarnya apa? Sabiqu. Ya, jadi maunya kalau berlomba itu sabikul khairat. Jangan pas tabiku. Sabiqu. Jauh bedanya kan Pak Israel? Ya, Pak. Tapi kenapa dibuat orang terjemah berlomba-lomba untuk kebaikan? Iya, karena nggak tahu. Jadi yang pasnya bukan berlomba-lomba ini. Istabiku berarti sungguh-sungguhlah kamu mengerjakan supaya Perlu mendahului kebaikan. Iya, Pak. kebaikan. Itu makanya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, banyak itu. Liyatadabbaru, yatafakkaru gitu. Tapi karena memang katanya kalau mengajarkan bahasa itu nantilah sudah pandai baca sadoi. Jadi kalau pendapat saya enggak gitu. Kalau membaca baris di atas baris bawah kemudian huruf sudah bisa, langsung aja. Tapi ya menurut kadarnya, jangan yang payah dulu diajarkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itulah yang PR pekerjaan kita yang berat untuk generasi yang akan datang. Kata orang kepada saya, membaca panjang pendek seorang kinilah kurang ustadznya. Iyalah itu jangan ditiru lah. Ya. Metode Iqra kan sudah bagus itu, cepat aja bacanya, baru ke bahasa lagi langsung. Jadi bahasa sambil mempelajari gaya bahasa cara membaca. Jadi kalau walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Jadi bagi sesuatu, bagi setiap umat itu sudah ada arah. Memang kalau arahnya berarti maksudnya arah untuk mencari keridhaan Allah dalam beribadah. Karena itu hasilkanlah, maksudnya seriuslah, seriuslah untuk memperoleh kebaikan itu. Ya, kalau berlomba-lomba itu bukan itu dipakai. Berlomba-lomba itu adalah sabiku. Sabiku. Jadi kalau pakai pasabikul khairat, aina matakun. Itu makanya namanya musabakah masdarnya. Nah, al khairat jadi apa gunanya tadi? Maf'ul bih. Ya, bacanya kemana? Khairati, khairata, khairatu. Khairati. Dia jadi maf'ul kok ke bawah barisnya. Karena mudah hukum kebaikan. Hukum mu'anas. Karena mirip seperti jamak taksir perempuan. Ya. Karena ada alif sama ta. Ya. Iya, Pak. Kalau jamak mu'anas itu kalau untuk baris ke atas kemana dibuat? Ke bawah. Fa'il dari istabiku mana fa'ilnya? Istabiku. Kalian. Ya, apa itu bahasa Arabnya? Antum. Ya, antum. Nah, itu. Ya. Terus, jadi kalau begitu, pelajaran kita adalah karena kita mencari keridhaan Allah, lalu dimanapun kita berada, cobalah hasilkan, maksudnya sungguh-sungguhlah membuat kebaikan. Ya, sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh untuk mendapat. Jadi kalau sami'a mendengar, tetapi mendengar bisa melengah-lengah itu.
Tapi kalau nanti istama'a, Istama'a itu serius. serius menunggu. Sungguh-sungguh mendengar. Ya, Sungguh-sungguh serius mendengar. mendengarnya. Jadi itu maka kata Allah, iza quri al-Quran, Fastami'u lahu. kan fastami'u. Enggak begini katanya, iza quri al-Quran fasma'u, enggak gitu. Fastami'u lahu. Fastami'u. Maksudnya apa kalau fastami itu? Mendengarkan. Sungguh mendengar. Ya, mendengarkan dengan serius. Maksudnya dengan serius bagaimana? Ya, dengan serius apa susunannya, mana pokok kalimatnya, mana sebutannya, apa hubungan ayat sama satu, panjang ceritanya itu. Apa maksudnya? Jadi kalau misalnya mendengar-dengar biasa saja, ya enggak, ya jadilah. Separan di Deperinda. Makanya tugas kita sekarang yang bagus kalau ada misalnya YouTube ataupun kaset segalanya, putar Al-Quran, dengarkan baik-baik. Bukan nyanyinya, bukan lagunya ya. Apa maksudnya? Maksudnya Ya. Istami'u. Ya, kan pastami'u, tidak pasma'u. Pastami'u. Isma, kalau isma itu kan sami'a. Kalau isma itu mungkin sekedar mendengarkan pengumuman aja. Itu pun kadang-kadang salah. Tapi kalau pastami'u, mendengarnya itu mendalami, memahami segala aspek ilmu di situ. Terus kita teruskan. Apalagi bacaannya nih? Ainama takunu. Ainama takunu. Ini ada pelajaran baru juga ini. Ada yang pelajaran yang baru juga di sini. Kalau ainama takunu. Yang jadi pelajaran baru di sini takunu ini. Takunu. Takunu bentuk apa itu? Oh, fi'il mudhari. Takunu. Fi'il mudhari. Mudhari. Ya, bentuk fi'il mudhari atau fi'il kurang namanya. Kalau bahasa Inggris itu namanya incomplete. Incomplete. Tidak cukup. Sentence. Ya, masih mengerti Bu Sabrina. Maja guru bahasa Inggris. Enggak lah. Ini bahasa Arab, Pak. Enggak. Bahasa Inggris itu ada kata-kata kalau diungkapkan belum sempurna dia. Namanya incomplete. Ya seperti ini kan ada. Misalnya kan ada kamu, kan nggak sempurna itu. Kalian berada. Kan ada kamu. Ada apa ini? Apa? Ya, ada apa kan itu? Apa kamu? Ya, nggak sempurna. Jadi ainama takuni bentuk-bentuk fi'il mudhari, tapi dia kan ada masuk mubtada khabar baru sempurna dia. Kalau mubtadanya saja kan nggak sempurna, misalnya kuntu atau kunna gitu. Ada aku, diam dia. Kan orang apa itu ya? Tentu tanya orang, mesti ada kabarnya. Jadi di sini yang pelajaran barunya cuma takunu. Mestinya kan takununa, kenapa dia hilang nunnya gini. Ini pelajaran barunya. Oh, hilang nunnya. Ya, biasanya yang menghilangkan nun itu apa didepankan huruf jazam. Huruf jazam. Itu, Pak. Jadi ini mungkin ya, ainama ini dipakai huruf jazam semuanya. Ainama. Kalau aina saja di mana? Ini enggak ainama takun. Kalau ainama takunu apa artinya? Di mana saja kalian berada. Di mana saja kalian berada. Kalau kita berhenti ngomong sampai itu kan belum sempurna juga. Di mana saja kalian berada, diam-diam mulai mengaku ya. Khabar dari mubtada takunu kan antum. Khabarnya mana? Ayo, capek. Ya. Takunu. Mana? Kabar dari antum. Ya'ti bikumullah.
ya'ti bikumullahu jami'a sampai ke sini. Ya. Jadi di mana saja kamu berada karena memang arah kepada Allah semua. Di mana saya akan berapa? Bagaimana? Ayati. Ya'ti Itu bikumullahu makanya ini berbentuk syarat ini. Berbentuk huruf syarat maka mati hilang dunia. Ya'ti itu sebenarnya kan ada huruf penyakitnya itu. Ya'tiya. Ya. Iya kan? Iya, Pak. Ya'tiya. Tapi kenapa dihilangkan? Karena ada baris bawah. Pasti. Karena menjawab dari aina takunu. Kan berbentuk syarat. Di mana saja pun kamu berada, bagaimana ya? Ya'ti. Pasti mendatangkan dengan kamu Allah semuanya. Maksudnya membalas. Jadi kalau jawab daripada fi'il syarat, maka fi'il mudhari'nya dimatikan juga. Kalau dia sehat, sukun matinya. Kalau dia berpenyakit, dihilangkan huruf illatnya. Itu maka ya'ti dibuat. Jadi ya'ti menjawab daripada ainama takunu. Takunu hilangnya nun itu karena masuk huruf syarat ainama. Pokoknya diulang-ulang juga. Dapet kok itu mangko. Kalau mengerti bahasa membaca Al-Quran itu rajin awak mencari kelok-keloknya apa caranya jima fa'ilnya ma fi'il ma betul. Jadi bahan kajian. Tapi kalau enggak ngerti awak panjang pendek dan itu. Raja ada udah Pak. Nggak diulang tuh lupa Pak. Pertanyaannya kenapa takunu kok enggak takununa? Karena ada huruf dijazam. Iya, karena dijazamkan oleh ainama. Ainama. Syaratnya itu. Terus kalau begitu mana pokok kalimatnya takunu? Antum. Antum. Kalau itu pokok kalimat atau mubtada khabar mana? Berbentuk bikumullahu jami'a. Allahu jadi apa gunanya? Allahu sebagai fa'il. Dari? Ya'ti. Dari ya'ti. Ya'ti. Ya'ti kenapa hilang ya-nya? Huruf penyakitnya? Karena di jazam juga. Jawab. Karena jawab dari ainama takunu. Ya'ti. Apanya yang hilang situ Pak? Ya'ti? Ya-nya. Ya'ti kan hilang ya-nya. Kan mati itu sebenarnya. Kalau tanda mati itu apa ya? Masih ingat kemarin. Apa tanda mati? Sukun. Ada sukun. Itu berlaku kepada siapa? Huruf sehat. Kepada fi'il mudhari yang sehat. Yang tunggal. Oh, mufrad itu Pak. Gitu mufrad. Itu tanda matinya adalah sukun. Tapi kalau dihilangkan nun gimana? Fi'il mudhari. Musanna. Ya, kalau fi'il mudhari'nya 2. Pak, hilangkan aja istilah Arab itu loh, itu panjang orangnya. Kalau 2. Kalau dia dihilangkan nun tapi ditambah alif di mana? Jamak. Itu jamak. Jamak apa? Jamak muzakkar salim. Ya, muzakkar, jamak laki-laki. Terus jamak apa lagi? Muannas salim. Dia muannas salim dihilangkan. Iya Pak. Muannas salim in itu Pak. Ina. Muannas kan mata. Sampai balik bentuk tasrif tuh yang dihilangkan yang mana saja hilang nun tambah alif. Oh, yang banyak laki-laki. Yang berfa'il hum, banyak laki-laki yang berfa'il antum, itu aja. Ya. Iya kan? Iya Pak. Kalau banyak perempuan antunna tetap. Kalau banyak perempuan yang kunna tetap. Iya Pak. Jadi dicalik-calik tadi apa tuh kalau bantu ayat tuh dia pokoknya begini Bapak, ini kemarin saya dapat informasi, saya tanya ada orang sudah lama nggak bertemu saya, jadi bertemu saya tanya, ibu itu masih hidup? Saya tanya dia masih, tapi dia Pak kadang kalau ke masjid dia nyanyi-nyanyi terus karena dia dulu penyanyi Rabana. Kadang-kadang berang orang kainyonya.
Nah, itulah. Jadi saya katakan matan nasu alal mais. Manusia itu mati atas kebiasaan. Jadi kalau kita ini biasa melihat kelok-kelok Al-Quran, itu di kepala awaknya. Mafa'il itu enggak masalah tuh. Nambedo kok pada endang taruhnya kan. Aduh orang apa? Gawat. Makanya Bapak Ibu sebaiknya ini aja kita lihat terus. Istirahat, dengarkan, lihat, istirahat. Jadi dalam penganawak itu isinya itu. Kalau yang lain-lain beko datang pula itu. Kalau apalagi orang pemain main koa, koa batu koa, sana keluar panjang. Iya, kasihan saya. Nantilah saya temu dengan dia. Marah orang Pak kadang-kadang. Ini Pak ke suruhnya ini lagu-lagu, maka sembahyang lagu panjang. Jadi dia penyanyi dulu, penyanyi kasidahan ini. Ya, jadi itu disebutkan di sini apa? Aina matakunu. Nah, baru ada jawabnya adalah ya'ti bikumullahu jami'a. Jami'a sebagai apa itu? Maf'ul apa? Hal. Menjadi hal. Bentuknya sigat mubalaghah ya. Sigat mubalaghah, sifat. Nah, oleh karena itu makanya kalau di sini yang pasnya ini coba seriuslah kamu mengerjakan segala kebaikan dimanapun kamu berada. Pasti nanti Allah balas semuanya itu. Jadi kalau berlomba-lomba bukan itu sebenarnya. Kalau lomba-lomba pasti ini yang susah. Serius mengerjakan kebaikan. Apa maksudnya kalau serius mengerjakan kebaikan sungguh? Tidak ria. Ya, tidak ria segalanya. Ikhlas. Iqamah. Ya. Jadi tidak ya, ingat ini ikhlas ya, karena dipakai sama pastami'u lahu. Kan iza quri al-Qur'an pastami'u lahu, apabila dibacakan orang Quran seriuslah sungguh-sungguh kamu mendengarkan la'allakum turhamun. Ya, tapi apa boleh buat terjemahan suku-suku hati orang kok kira-kiranya. Kan banyak juga pakarnya situ. Tapi mungkin pakar-pakar yang sudah idealis sebenarnya nggak dengar orang. Terus di sini lagi baru kalimat apa ini bacaannya? Ala kulli syai'in qadir. Nah, kenapa qadirun dibuat? Syai'in qadir. Kabar. Oh, qadirun ya. Ya, kabar dari mana? Kabar dari Kulli syai'. Allahu. Kan. Allahu. Allah. Ala kulli. Mana muftadanya? Muftadanya mana? Allah. Innallaha. Ya, innallaha. Muftadanya Allah ala kulli syai'in. Semuanya itu. Cuma dibuat sekarang Allah karena ada inna. Kalau nggak ada inna itu kan Allahu ala kulli syai' qadirun. Kan begitu ya? Allahu ala kulli syai' qadirun. Tapi kalau mau dibuat nanti di belakang pula Allah nggak mungkin, sebab qadirun dia nakirah itu. Jadi masuk inna, kalimat baru ini. Innallaha ala kulli syai', begitu caranya. Innallaha ala kulli syai' qadirun. Innallaha ala kulli syai' qadirun. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Qadir. Jadi kalau pakai intonasinya, situ intonasi tekanan suaranya. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Jangan pula nanti innallaha ala kulli syai'in qadirun. Lain. Jadi mana pokok kalimat? Allah. Mana Allah pokok kalimat sampai ala kulli syai'. Mana khabar? Qadirun. Jadi sesungguhnya Allah atas segala sesuatu. Masih ada yang tinggal nggak? Kalau sudah atas segala sesuatu masih ada yang tercecer? Enggak, Pak. Tidak ada lagi. Qadir sangat kuasa. Ya, sangat berkuasa. Sangat berkuasa. Oleh karena itu, yang pelajaran kita sekarang, pokoknya dimanapun kita berada, kalau ibadah itulah tadi kiblatnya, jihadnya. Jadi sebenarnya itu makanya hadapan hidup kita ini hanyalah keridhaan Allah.
Jadi hanya Allah. Cuma itu yang berlatih kita. Masih banyak kita tertipu oleh yang lain-lain. Jadi tidak murni. Jadi itu makanya pelajaran yang bisa kita peroleh di sini bukan arah-arah kiblat itu hanya formalitas saja itu. Tadi coba diulang Tidak lagi perlu kalau mencong-mencongan saf, Pak. ya. Karena kemarin itu kan ada rencana menentukan arah kiblat ya. Wah, ini udah mulai heboh lagi. Ribut lagi. Geser-geser apa? Ya Geser. biarkan aja itu, jangan dicampuri lah. Ya kalau orang paham kajinya tidak banyak ngecek dah. Jadi orang-orang sudah mengerti pengajian nak banyak nak cerita seketek ceketek. Mungkin apa ngecek sudahlah. Betul Pak Kijar. Waktu tidak serius nafak tu. Awaklah paham. Allah di mana-mana. Arah kiblat kemana di mana aja. Iya, maksudnya memang kan arahnya ke situ. Jadi di sini malah walikul wijhat tadi apa? Sudah ada ilmu kita. Walikulli wijhatun. Apa artinya tadi? Bagi setiap satu ada arah. Bagaimana kalau tafsiran Nawawi? Ada barat dari itu menghadapnya ke Ka'bah. Menyimpulkan alun dapel Pak. Di mana saja orang berada dari arah timur. Iya, apa maksudnya walikulli wijhatun tadi? Wa muwalliha. Bagi setiap umat itu ada kiblat. Ada arah. Jadi Nawawi menggambarkan Muhammad kiblatnya mengikut Ibrahim ke Makkah, ke Ka'bah. Kalau yang lain-lain ada kiblatnya ke Ars, ada kiblatnya ke Kursi, ada kiblat ke Baitul Ma'mur, ada kiblat Baitul Maqdis. Jadi isinya sebenarnya arah itu kan hanya mencari keridhaan Allah. Maka apapun kalau sudah karena Allah, arahnya, pekerjaannya, idealisnya, cita-citanya, maka pasti ya tibikumullah jamin. Kan gitu. Itulah pelajaran. Jadi apapun yang dalam tersirat dalam hati kita, pokoknya kemanapun dimanapun berada. Gitu. Jadi orang-orang tadi mukarrabin itu kemana tadi kiblatnya? Ke Aras. Bayangkan itu. Ada kiblatnya ke Baitul Ma'mur. Ada kiblatnya. Silakan aja. Pokoknya itu mengarah kepada Allah. Sebenarnya apakah di Baitul Ma'mur Allah? Enggak. Apakah Allah di Ka'bah? Enggak. Jadi beruntunglah orang yang menambah ilmu. Yang tidak menambah ilmu, ya kasihanlah. Maka yang paling celaka itu orang yang tidak ada ilmu. Memang orang berilmu celakanya kalau enggak diamalkannya, dipahaminya. Tidak berilmu celaka. Berilmu kalau enggak diajarkan tidak ikhlas pula, celaka juga. Jadi manusia itu mesti jadi orang alim. Makanya sebelum dia alim belajar. Jadi ada posisi belajar, alim, belajar, belajar. Ya, alim muta'alim, alim muta'alim, alim muta'alim. Jadi sebenarnya kalau untuk membuat rumah, makanan, pakaian, segala itu untuk apa itu? Kenangan. Ya, hanya untuk fasilitas, untuk maksudnya untuk apa? Bukan itu yang tujuan sebenarnya. Jadi itu makanya ilmu pengetahuan itu sampai mengenal sebenarnya untuk apa hidup, kemana, siapa yang disembah, bagaimana gitu sebenarnya. Adapun ya kalau yang jalan kaki, yang di bawah gua atau yang pakai apa, yang mandi sumur, yang mandi batang air itu terserah. Sekarang keluarlah ceritanya. Ada yang la'ib, ada yang lahwun, ada yang zina, ada tafakhur, ada takasur. Maka kata Allah, malakum tidak ada malahum ya bizalikal malah apa itu? Malahum bizalika min ilmin. Tidak ada bagi mereka ilmu. Inhum illa yazunnun, kecuali duga-duga. Diduga-duga saja ini, main duga-dugaan aja. Jadi kalau begitu keadaannya menderitalah, enggak ngerti. Jadi sama-sama saya pun begitu juga.
Karena belajar juga apa ya sebenarnya. Jadi ada keadaan dalam Al-Quran itu seperti tanaman yang disiram hujan. Paham itu seperti tanaman disiram hujan. Kamasal ghais. Nah, kira-kira kalau kira-kira keluarga yang model keluarga yang bagaimana yang sedang disiram hujan yang subur itu? Yang mau Yang bahagia. Belajar, Hah? yang selalu belajar. Oh, bukan. Coba saya bacakan dulu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takasrum fil amwali wal awlad. Kama sali ghaisin, seperti hujan lebat. Kama sali ghaisin a'jabal kuffar, si petani tercengang melihat tanamannya. Kira-kira kalau petani tercengang melihat tanamannya, kalau dibawa ke keluarga yang bagaimana modelnya kira-kira? Yang mau Kecukupan. Bahagia. Bahagia. Apa bahagia ya, Pak? Yang Sakinah mawadah. Yang tenang. Kalau itu sudah kita lewati. Ya, misalnya bapaknya masih muda, ibunya masih muda, anak-anak masih di kelilingnya, itu masih cukup-cukup, belum sakit segalanya, itu seperti tanaman hijau itu. Buah ranun, elok, hebat. Nah, sekarang kita kan sudah lewat. Kalau sekarang sudah apa itu, sudah panen sebagian, sudah merantiang. Ya, enggak. Ibu Didi sakit, patah, sakit tinggal tunggu-tunggu. Ibu Sabrina betulah. Kalau Pak Edi sama Ibu Eti aduh, tapi meranggai-ranggai pulau daun tu. Tinggal larak, Pak. Ya, tapi kalau nan baru-baru tu cali ada menantu itu yo. Kician kerang tu kalian sedang disiram hujan sumbur baru sanang baru sebentar lagi meranggai-ranggai lah. Kira Pak. Lah, lain paham tu. Udah. Gitu membaca ayat. Jadi kalau anak muda-muda baru itu sedang disiram hujan, celelah anak SD pakaian gapu-gapu, SMP betul siram hujan. Kalau awak jalanlah melengkong-lengkong, lah mulai barang-barang. Nanti di akhirat disediakan pula azab itu. Sabiku, maka itu sabiku ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin. Jadi sabiku ila maghfirah, sabiku ila jannah. Untung awak paham Al-Quran. Kalau enggak habis menderita itu mang orang barat tu dikirainya mana ko kama ka pueh di jubor ko makin dilulu makin mabuk. Ya. Sampai sini pelajaran kita, mari berdoa. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kita ini makin hari makin senang atau makin susah? Hai. Kesenang Pak. Harusnya makin senang. Senang. Iya lagu Bimbo. Hati senang walaupun tidak ada uang. Jadi hati senang, badan dah sakit tapi senang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Ayo. Illa liqa. Masalam. Makin senang ya Ustaz.
Alhamdulillah. Bu Didi. Itu Pak Tommy itu. Ya. Pak Bet kok enggak tanah suaranya ya. Kemana Kak? Adit lain tadi tapi enggak